Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa Zulfarida Arini, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pemasaran bank syariah di Indonesia yang menjadi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Kegiatan pemasaran ini menjadi salah satu proses penting bagi bank dalam memperkenalkan dan menjual sarana pengumpulan dana dan juga penyaluran pembiayaan. Sebelum menentukan strategi apa yang tepat, bank syariah perlu mengenali pasar yang akan dimasuki menggunakan teknik pengenalan pasar berdasarkan pada lokasi tempat tinggal, jenis kelompok konsumen, demografis, dan juga jumlah yang dibeli. Produk perbankan merupakan hal yang bergerak mengikuti kemauan pasar, sehingga produk bank pun juga melalui siklus kehidupan, dari lahir, tumbuh berkembang, lalu tua dan juga mati. Tahapan pertumbuhan yang bisa memberikan gambaran manajemen suatu bank untuk mengambil keputusan apakah produk akan dilanjutkan atau tidaknya, dan juga kapan suatu produk baru akan diperkenalkan. Setelah mengetahui pasar yang akan dimasuki dan juga mengetahui perkembangan produk serta mengetahui sasaran yang akan dituju, selanjutnya hal yang terpenting adalah mengukur dan mengetahui tingkat kelemahan serta kemampuan bank syariah dalam menangkap peluang dan meminimalisir ancaman melalui analisis SWOT. Agar melalui analisis ini untuk mengetahui strategi yang tepat dalam mencapai tujuan disesuaikan dengan kelemahan dan kekuatan bank syariah. Selanjutnya kita akan memasuki mengenai apa itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan tindak lanjut dari pengenalan pasar sebelumnya mengenai strategi apa yang tepat yang akan diterapkan dalam memasarkan produk supaya diterima oleh masyarakat. Bisa dikatakan bahwa strategi pemasaran merupakan langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk atau jasa perbankan yang ditujukan pada peningkatan penjualan. Bisa juga strategi pemasaran ini berguna untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan suatu bank melalui proses promosi, periklanan, penjualan, maupun pendistribusian produk. Lantas, apa tugas seorang marketing bank dalam strategi pemasaran untuk menarik nasabah? Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang marketing bank adalah meyakinkan pelanggan akan produk yang tidak nyata melalui presentasi produk yang menarik. Yang kedua, proses penjualan efektif tergantung pada ketajaman dan kejelian dalam melakukan pendekatan penjualan. Kedua hal tersebut ditentukan oleh kualitas keterampilan pemasaran untuk melakukan total quality service skill, yaitu keterampilan layanan dengan kualitas total. Pembahasan selanjutnya mengenai strategi umum yang digunakan oleh bank syariah dalam memasarkan produk mereka. Baik produk lama maupun produk baru, juga konsumen lama dan konsumen baru. Strategi yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar, merupakan strategi bank untuk meningkatkan jumlah nasabah baik secara kualitas maupun kuantitas melalui promosi dan juga distribusi aktif. Sebagai contoh dari strategi penetrasi, kami mengambil Bank BRI yang selama ini identik dan terfokus pada UMKM dan pedesaan, sekarang mulai melakukan penerobosan pada pasar sekarang dengan menambah pangsa pasar menjadi lebih luas, meningkatkan kualitas pelayanan jaringan dengan sistem online antar cabang dan juga ATM, meningkatkan anggaran periklanan, serta pengendalian mutu pelayanan. Yang kedua adalah strategi pengembangan produk, yang merupakan strategi untuk meningkatkan nasabah dengan cara mengembangkan dan memperkenalkan produk baru dari perbankan syariah. Fokus utama dari strategi ini adalah inovasi dan juga kemampuan dalam menciptakan produk baru untuk menarik nasabah. Sebagai contoh dari strategi pengembangan produk,
yaitu produk gadai emas syariah atau rohan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu contoh dari produk pembiayaan kepada nasabah. Dengan produk ini, nasabah membutuhkan pembiayaan dapat menjamin gadai emas yang dimiliki kepada pihak bank, kemudian mendapatkan sejumlah dana yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan pasar. Merupakan strategi untuk mengembangkan dan menciptakan pasar-pasar baru, yaitu dengan membawa produk ke arah pangsa pasar baru dengan membuka cabang-cabang yang dianggap strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk menyerap nasabah. Sebagai contoh dari strategi pengembangan produk, yaitu kerjasama yang dijalin antara Bank Muamalat dan juga Pos Indonesia dalam rangka penjualan produk mereka yang bernama Syari. Syari ini merupakan tabungan instan bagi umat atau nasabah yang ingin melakukan investasi secara syariah dengan fleksibel dan juga akses luas dengan dapat dibeli di seluruh kantor pos di Indonesia. Selanjutnya yaitu strategi diversifikasi, merupakan strategi pengembangan produk baru yang berhubungan dengan produk lama kemudian ditawarkan kepada pangsa pasar baru. Ini berlaku baik diversifikasi konsentrasi maupun diversifikasi konglomerat. Contoh dari strategi diversifikasi adalah produk pembiayaan mudharabah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan kredit sepeda motor. Yang kemudian Bank Syariah memperluas produk pembiayaan tersebut seperti pembiayaan kredit rumah dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selanjutnya, strategi yang terakhir yaitu strategi integritas. Strategi ini menjadi jalan akhir bagi Bank Syariah yang mengalami kesulitan likuiditas yang parah. Hal yang biasanya akan dilakukan adalah diversifikasi horizontal yang merupakan langkah dalam penggabungan bank. Contoh dari strategi integrasi yaitu penggabungan 4 bank pemerintah yang menjadi satu dalam Bank Mandiri dan juga penggabungan beberapa bank swasta menjadi Bank Permata. Bank Syariah tentu harus memiliki strategi khusus agar mampu bersaing dalam bisnis perbankan nasional. Di antaranya yang pertama yaitu Bank Syariah harus mampu menciptakan produk baik penghimpunan maupun pembiayaan yang mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat sebagai calon nasabah. Mengingat istilah-istilah dalam Bank Syariah ini turunan dari bahasa Arab sehingga ini menjadi tugas dari Bank Syariah bagaimana caranya agar bisa menarik calon nasabah ke dalam Bank Syariah. Yang kedua yaitu Bank Syariah harus lebih kompetitif dalam menetapkan margin pembiayaan atau nisbah bagi hasil. Dengan demikian minat masyarakat akan pemahaman Bank Syariah lebih meningkat. Yang terakhir yaitu Bank Syariah bisa menjalin kerjasama dengan bank konvensional dalam pembukaan kantor layanan syariah serta penyediaan kas keliling. Ini berguna untuk mengcover calon nasabah yang menghendaki layanan syariah namun belum terdapat kantor di daerahnya maupun nasabah yang terkendala jarak. Sekian video pembahasan mengenai strategi pemasaran Bank Syariah di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.